Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati, yang saya muliakan guru saya Ustadz Iqbal. Beliau adalah guru saya ketika sanawiyah, luar biasa ya. Mudah-mudahan Ustadz selalu dalam keberkahan, dalam kebaikan dan dalam pertolongan Allah. Juga yang saya hormati para guru, asatidah yang tentu saja menghabiskan waktunya untuk memberikan bimbingan, binaan, keteladanan kepada ananda yang hadir di sini, santri, santriwati dari pesantren Tarogong Garut. Sebuah, betul Tarogong kan Ustaz? Pesantren Tarogong Garut. Pesantren Persis Tarogong Garut ya. Saya bahagia sekali pagi ini bisa hadir. Alhamdulillah ananda semuanya. Setiap pagi saya membersamai jamaah melalui beberapa kanal media. Jadi ini disiarkan langsung live melalui Radio OS 103,1 FM Bandung, Radio OS Jakarta, radio streaming. Kalau radio streaming berarti ke seluruh dunia, bahkan dari Israel juga suka ada yang mendengarkan tapi nggak tahu siapa gitu ya, suka ada. Jadi kita tuh kan terdeteksi ya, Israel itu tiap saya tausiah itu suka ada yang mendengarkan. Jika nama orang Indonesia merendamanya, saya kan ngobrolnya teku bahasa Israel. Di Timur Tengah, di Dubai, jelas kalau di Riyadh, di Saudi itu melalui radio streaming. Di sejumlah negara Eropa, Asia gitu ya. Kemudian acara ini juga rutin disiarkan melalui Instagram, YouTube. Jadi paling tidak dalam setiap kesempatan, kalau saat live itu kan terdeteksi berapa yang nonton, berapa yang dengar, itu tidak pernah kurang dari 10 sampai 20 ribu. Saya ceritakan hal ini sebagai pelajaran untuk ananda, anak-anakku tercinta, bahwa ternyata teknologi itu bisa menjadi alat dakwah ya. Bisa menjadi media dakwah. Terbayang nggak untuk ananda semuanya kalau saya tausiah sekarang ya, cuma di sini ya, tentu saja hanya yang hadir di sini. Tapi karena ini live, maka sebenarnya mendunia gitu loh teman-teman sekalian. Mendunia. Nah, ini isyarat bahwa memang dakwah itu tidak bisa lepas dari teknologi gitu. Tapi saya yakin kalau anak-anakku tercinta, santri-santriwati di pesantren Persatuan Islam Tarogong itu sudah sangat akrab dengan teknologi ya. Persoalannya bagaimana kita menggunakan itu untuk kegiatan dakwah. Karena teknologi itu tergantung the man behind-nya, tergantung siapa di belakangnya. Ada yang suka nonton TikTok nggak? Nggak usah sok suci, nggak usah sok suci. Ada yang suka nonton TikTok nggak? Kata Anda teh, Ustadz bukan nonton, saya mau punya akunnya. TikTok kan dua, aya nu butak gitek, tapi aya juga nu memberikan inspirasi, dakwah, ya, memberikan suatu
pencerahan, itu TikTok. Jadi jangan nyalahin TikToknya. Bagaimana kita memanfaatkan TikTok untuk dakwah, untuk ilmu, untuk yang bersifat inspiratif, kan gitu. Nah, walaupun menurut riset teman-teman sekalian, Bapak Ibu, sahabat-sahabat, guru-guru saya yang terhormat, walaupun diakui yang namanya media sosial, apakah itu Instagram, ya, YouTube, pokoknya media sosial, termasuk TikTok di dalamnya, sebenarnya 80% itu sampah. Jadi kalau Anda lihat IG anak-anakku sekalian, itu 80% itu sampah. Mutiaranya ada. Hikmahnya ada. Ilmunya ada. Tapi balik kepada choice kita, pilihan kita, mau yang mana yang akan kita tonton. Jadi ketika kita buka, si softwarenya bisa mendeteksi kan, algoritmanya. Kalau yang pertama atau awal kita itu cari tausiah, maka begitu dibuka pasti tausiah. Algoritmanya itu dia cerdas. Selera kita apa? Kalau ibu-ibu pas rutin yang dia buka itu adalah cara menggunakan kosmetik, maka yang muncul adalah terus cara menggunakan kosmetik. Nah, itu kan Instagram ya. Nah, kalau kita senang olahraga, kita cari cara-cara berolahraga, maka nanti pasti itu. Nah, itu Instagram. Jadi dia sopan, dia memahami selera orang yang membukanya. Nu kurang ajar mah TikTok mah dia tidak membaca, bukan tidak membaca, menafikan selera, kecenderungan orang yang membuka. Saya mau membuka TikTok tausiah, ujug-ujug aya nu getek-getek. Persoalannya mau diteruskan ente, ya, mau diteruskan ente. Balik ke kita. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, punten para asatidah, guru-guruku yang terhormat, saya ini lebih banyak berbicara kepada ananda, anak-anakku tercinta, santri dan santriwati. Ya, berarti hidup itu sangat ditentukan pada pilihan-pilihan kita. Ketika kita pegang handphone, pilihannya balik ke kita. Mau kebaikan, sungguh ilmu di dunia maya itu tak terhingga kalau yang kita cari itu ilmu. Ya. Kalau yang kita cari itu hiburan, tak terhingga di dunia maya itu hiburan. Jadi ini dunia saat ini kembali kepada apa yang jadi pilihan kita. Itu yang paling menentukan. Makanya ananda semua dari sekarang harus berani memilih A, B, C. Dan pendidikan yang paling hebat ketika anak itu bisa menentukan pilihannya. Sebab dunia sekarang adalah dunia yang dikembalikan pada pilihan kita. Ada orang tua yang pokoknya awas ya, nggak boleh kamu nonton TikTok, nggak boleh kamu nonton IG, banyak maksiat itu. Tapi kan anak sekarang lebih cerdas, ya. Begitu ibuna datang, ya tausiah dengerin. Begitu ibuna keluar, klik deh, butak-gitak. Jadi sebenarnya kembali pada kesadaran kita. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, guru saya yang terhormat, anak-anakku tercinta, dan juga jamaah yang hadir secara online, ada buku judulnya Understanding Mass Communication. Katanya menjadi 4 bidang teknologi. Pertama, teknologi komputer. Yang kedua, teknologi satelit. Yang ketiga, teknologi microchip.
microchip. Dulu pertama kali tahun 80-an itu segede bata. Segede bata. Jadi mun diudag anjing rabies nya. Teunggul we teh ku handphone paeh. Segede bata. Handphone nih ya. Mungkin anak mah can lahir lah tahun 80 gitu kan. Segede bata. Ya, tapi cuma bisa nelpon saja. Ya. Sekarang handphone makin kecil, makin kecil. Otak dari handphone itu dahsyat. Ya. Udah nggak pernah kitab. Sini, we. Dan di sini ada lebih dari 3 kitab yang ada di handphone saya. Fatwa Ibnu Taimiyah kalau dibawa berat. Fatwa Ibnu Taimiyah. Fatwa kata kunci gitu. Artinya dengan microchip ya seperti sederhana. Teknologi satelit. Nah, kenapa teman-teman yang di rumah bisa menyaksikan acara hari ini walaupun di ujung di mana ya kan, selama ada internet ya, karena ada satelit, microchip, ada komputer, dan ada lagi satu transportation technology, teknologi transportasi. Dengan teknologi transportasi sekarang jarak kan menjadi secara waktu menjadi dekat. Kenapa di kita ada budaya walimatus safar kalau haji? Kan itu kultur, teman-teman. Dan secara syariat mah nggak ada dalilnya. Emang para sahabat gitu walimatus safar gitu kalau mau haji. Itu mah kultur, budaya. Kenapa? Karena di Indonesia 100 tahun lalu kalau orang mau itu benar-benar pamit kepada semua keluarga tetangga. Kapal lautnya saja 40 hari. 40 hari. Jadi 4 bulan. Mau berhaji di doa macam pokoknya di alhamdulillah udah. Nah, itu terus sekarang. Walau sekarang ini ke tanah suci Jakarta Jeddah cuma 9 jam. Ya. Tapi tetap aya walimatus safar. Jadi walimatus safar itu kultur. Karena orang berhaji di Indonesia itu beratnya luar biasa. Ya. Sehingga ya itu mah kultur. Kalau Anda mau haji ada walimatus safar kan, enggak juga enggak apa-apa, niatnya tasyakur binikmah gitu ya. Ada tren baru, saya mah bukan walimatus safar tos we saya mah pangaosanana uwi haji mangga itu. Wa amma binikmati rabbika fahadits, kalau kau punya nikmat silahkan ceritakan saja gitu. Yang tidak boleh itu dijadikan hukum. Kamu haji tesah sih atau walimatus safar. Nah, itu menjadi hukum kan? Nah, gitu. Oke. Saya lagi cerita apa teman-teman sekalian, anak-anakku sekalian? Ini transportation technology, teknologi transportasi itu membuat suatu yang tadinya berat jadi ringan. Ya perjalanan haji tadinya 40 hari pakai kapal laut, sekarang cuma 9 jam. Cuma 9 jam. Gitu loh. Jadi dunia itu menjadi mengecil, seolah-olah ada di genggaman karena 4 bidang teknologi. Teknologi satelit, teknologi komputer, teknologi microchip, nah, dan satu lagi teknologi transportasi, transportation technology. Nah, ini tidak bisa terbantahkan. Ini sesuatu yang harus kita terima.
bahwa ini adalah memang nyata gitu loh. Nah, makanya kembali kepada pilihan-pilihan kita. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, guru-guruku yang saya muliakan, yang saya cintai, dan anak-anakku, ternyata Islam mengajari kita beberapa fondasi untuk menentukan pilihan dalam hidup. Jadi ada fondasi, ada kerangka fikir, ada paradigma untuk menentukan pilihan-pilihan dalam kehidupan kita. Paradigma pertama adalah berbasis pada salimul aqidah. Mulai dari situ, akidah. Karena akidahlah yang akan menjadi basis untuk menentukan pilihan. Akidah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan yang begitu indah tentang kalimah thayyibah seperti yang dijelaskan di dalam surat Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa faru'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahin bi'idzni rabbiha. Di ayat itu dikatakan, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimah thayyibah, keimanan itu, kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Kalimah thayyibah itu seperti pohon yang baik. Bagaimana pohon yang baik? Asluha tsabitun, akarnya menghunjam ke bumi. Wa far'uha fis sama, daun rantingnya rimbun. Tu'ti ukulaha kullahin, dia memberikan buah setiap saat. Ada yang mengartikan memberikan buah setiap musim, tapi ada beberapa tafsir saya baca memberikan buah setiap saat, karena buah itu ada dua, ada buah musiman, ada buah yang tidak ada musimnya. Ternyata iman itu berbuah tanpa musim. Kalau buah musiman apa? Buah musiman duren ya. Atau apa lagi? Mangga ya. Apa Bu? Rambutan. Tapi ada buah yang tidak mengenal musim. Contoh? Sawo. Nah, jadi artinya iman itu berbuah tidak mengenal musim. Mau musim panas, musim dingin. Nah, iman itu buahnya tidak mengenal musim, terus aja begitu, ya. Itulah perumpamaan yang Allah berikan. Berarti anak-anakku tercinta, guru-guruku yang saya hormati dan saya muliakan, ternyata kalau kita ingin menentukan pilihan-pilihan itu mulai dari akarnya harus kuat, yaitu tauhid, akidah. Akidahnya harus kokoh. Nah, di situ diungkapkan seperti pohon yang kokoh, akar menghunjam ke bumi. Kita tahu kan fungsi akar itu menahan longsor, menahan air. Katanya akar dengan pohon yang besar itu lebih kuat dari besi beton. Kalau besi beton itu ya ada rusaknya. Kalau akar, makanya gunung yang segitu kokoh, kalau di beton tetap aja jebol. Tapi kalau di betonnya dengan akar, jadi tulang-tulang betonnya itu akar, gunung yang segitu kokoh, gunung yang segitu besar tidak longsor. Nah, iman tuh harus gitu. Dia harus menjadi besi-besi beton yang ada dalam batin kita, ya. Menahan longsor dan juga menahan sesuatu yang berharga, yaitu air, cadangan air. Bukan hanya itu, memberikan buah setiap saat. Nah, ini basis pertama adalah salimul aqidah. Yang kedua, anak-anakku tercinta, adalah
Setelah akidah kita kokoh, setelah akidah kita kuat, pengabdian kita kepada Allah harus benar. Sahihul ibadah, ibadahnya kudu benar. Nabi SAW ketika awal-awal dakwah, ya, saat itu sholat wajib belum diturunkan, belum diwajibkan. Ayat tentang sholat yang 5 waktu belum. Tetapi sholat malam sejak awal sudah ada perintahnya. Ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ini isyarat bahwa akidah saja tidak cukup, harus dibina dengan ibadah. Nggak usah terlalu ideal. Tahajud seminggu 7 kali cukup, saudara-saudara sekalian. Ya. Rawatib, ya, seberapa rakaat? 10 minimal. 10 rakaat. 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sudah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi ibadah-ibadah itu kita konsistenkan karena dia menjadi pupuk bagi keimanan. Yang menarik, warattilil qur'ana tartila, Quran, baca Quran. Jadi ibadah dan baca Quran itu merupakan pupuk yang terbaik untuk salimul akidah, untuk kekuatan akidah. Tadi Gurunda Ustadz Iqbal bercerita tren-tren pesantren. Ustadznya dulu mah alumni pesantren teh harus bisa ngitab. Ada tren lagi harus bisa bahasa Arab, bahasa Inggris. Ada tren lagi sekarang hafalan Quran, tahfidz gitu. Mana yang paling bagus dari semua tren itu? Berarti jadi santri mah kudu bisa ngitab, kudu hafal Quran, kudu pandai berbahasa gitu. Itu yang paling bagus. Nah, anak-anakku di sini rata-rata kalau saya lihat wajah-wajahnya ananda semua rata-rata hafalan Qurannya banyak, kelihatan lah ya, kelihatan. Terus bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya juga kelihatan banget lah ya, jago-jago nih kelihatan Ustadz ya gitu. Nah, terus ngitabna wah luar biasa kelihatannya ya gitu. Kelihatannya tapi wallahu a'lam aslina, tapi kelihatan. Berarti ya kalau jadi santri itu kemampuan-kemampuan yang bersifat ubudiyah ya. Salah satunya adalah tahfidz, hafalan-hafalan Quran. Kalaupun tidak hafal Quran, minimal rajin membaca Al-Quran. Karena memang dalam dunia keilmuan mah tetap suka ada minat. Aya minat. Gurunda Al Ustadz Iqbal cerita bahwa ayah nuti sanawiyah Nabi kamu alimin 5 juz itu berdarah-darah. Hampir putus asa. Tapi ayah anak yang baru 2 tahun udah hafal Al-Quran. Nah kalau teman-teman di sini rata-rata anak-anakku di sini rata-rata 3 tahun teh hafal 30 juz kelihatannya. Ya, kelihatannya. Jadi anak-anakku sekalian, ananda semua nggak usah berkecil hati. Aduh, aku mah meni hese pisan baca Quran, hafalan Quran. Oke, minimal rajin baca Quran. Mungkin ananda punya kelebihan yang lain. Kuat di bahasa. Jadi kecerdasan linguistiknya yang hebat, atau mungkin kecerdasan analisisnya yang hebat. Allah itu sudah menciptakan manusia dengan kelebihan yang berbeda-beda. Kelebihan yang berbeda-beda. Yang penting kita bisa menemukan apa kelebihan saya. Itu yang paling penting. Nah, jadi yang pertama, ini saya lagi cerita
dunia sekarang ini butuh kekuatan untuk memilih, ya, butuh kekuatan untuk memilih. Dan untuk bisa memilih, kita harus punya sebuah paradigma, kerangka fikir. Pilihan kita itu apa? Nah, kerangka fikirnya itu ada di akidah, ada di ibadah. Nah, yang ketiga adalah akhlak. Akhlak itu merupakan saripati dari iman dan ibadah. Kalau Nabi mengatakan, Nabi SAW mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu merupakan buah dari iman dan ibadah. Jadi semakin iman kita kokoh, semakin ibadah kita tekun, diharapkan itu mengasah akhlak kita menjadi lebih mulia. Kita menjadi pemaaf, kita selalu husnuzon, bicara kita selalu menjaga perasaan orang lain, selalu memuliakan orang lain, ya kan? Saya jadi teringat nasihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Katanya, jaga hatimu, bersihkan hatimu. Menurut Anda hati bersih itu berbasis dari apa? Dari iman dan ibadah. Bersihkan hatimu, karena itu akan jadi pikiranmu. Jaga pikiranmu untuk bersih, karena itu akan jadi omonganmu. Jaga omonganmu agar tetap bersih, karena itu akan jadi perilakumu. Jaga perilakumu yang baik-baik, karena itu akan jadi kebiasaanmu. Dan jaga kebiasaanmu yang baik, karena itu akan menjadi karaktermu. Dan jaga karaktermu untuk tetap baik, karena itu akan menjadi nasibmu. Choice-mu itu dalam hidup ditentukan oleh karaktermu. Tapi karakter itu tidak terjadi ujug-ujug, tiba-tiba, tetapi melalui proses. Ya, pikiran bersih, hati bersih, pikiran bersih, omongan bersih, kelakuan bersih. Kan itu pengenjawantahan perwujudan dari akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Kan orang yang berakhlak mah ketika temennya punya mobil baru teh, Masya Allah, tabarakallah, wilujengnya mobilnya menisae gitu. Tak eta orang berakhlak, yang akhlak mulia. Kalau akhlakna buruk, ngiridit duit di mana? Pada hoe sakedeung di lebaran ya, eta teh pamer ka Ciamis pas balik. Kayak balik lebaran jadi jabal moal kuat. Jadi itu akhlak kan gitu, akhlak. Jadi orang yang berakhlak itu kalimat-kalimatnya itu selalu menyenangkan, ya, gitu. Istri bikin makanan, ayah gimana? Alhamdulillah mah enak, gitu. Itu suami yang berakhlak. Walaupun tos kita teh si suami teh utah dah. Utah. Tapi berakhlak dia, alhamdulillah mah. Dihargai dulu istri itu. Terus ya kamar mandi, oh we utah. Tapi kalau suami yang kurang berakhlak, ya, mah, geus lah engke mah tong masak deui mendingan GoFood. Aya mah lieur ningali ieu teh lieur ya. Nah, artinya ini kaitan kan dengan akhlak, ya kan gitu. Ya. Makanya Nabi SAW, ya, teladan kita, beliau nggak pernah memaki makanan, ya. Enggak, kalau beliau nggak suka ya nggak memakannya, tapi tidak pernah mengomentari. Kan ibu mah kadang-kadang, ih ini tuh enaknya pahit, geluh, tahan. Jadi komen-komen itu seperti sederhana ya. Nah bapak kalau jadi suami kudu berakhlak. Mah di mana mah? Di salon. Alhamdulillah, nah sok gitu. Da ciri wanita solehah mah kata Nabi, in ra'aitaha sarratka, kalau suami memandang enak dilihat. Ayah teh betah di rumah teh lihat mamah da sok ka salon gitu, Pak.
Ulah iya mah, hah? Ti salon asa eueuh tapakna cek aya mah. Asa nggak berbekas mama. Sabaraha ka salon 600.000, mending meuli beas cek aya mah. Teu kudu ka salon lah, anger wajah mama mah kitu. Teu bisa dioprak-oprek pokona mah. Walaupun bener, Pak, tong diomongkeun, jangan dikatakan. Nah, itu kan kaitannya dengan akhlak, ya. Makanya adab itu qoblal ilm. Adab itu nomor 1, ilmu itu nomor 2. Gitu. Ini artinya ilmu menjadi naif, menjadi tidak ada apa-apanya ketika orang berilmu itu tidak beradab, tidak berakhlak. Nah, adab itu kata para ahli terjadi karena pembiasaan-pembiasaan yang baik. Akhlak itu harus dilatih. Kalau ada orang yang dermawan, Anda pikir dia langsung dermawan? Tidak, dia dilatih, terus dilatih. Makanya saya bilang, menurut nasihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, jaga perilakumu karena itu akan jadi kebiasaan, dan kebiasaanmu itu akan jadi karaktermu, gitu. Karakter. Jadi karakter itu terbentuk melalui proses yang panjang, gitu. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, guru-guru yang saya cintai dan anak-anakku tercinta. Jadi untuk menentukan pilihan-pilihan dalam hidup, life is a choice, hidup itu pilihan, ya, gitu. Maka kita harus punya fondasi, kita harus punya basis yang kuat untuk menentukan pilihan itu. Iman yang kokoh, ibadah yang benar, akhlak yang mulia, baru yang keempat, muthaqaful fikri, otak kita berisi. Ternyata saudara-saudaraku tercinta, ilmu itu menjadi nomor 4 setelah iman, setelah ibadah, setelah akhlak, muthaqaful fikri, punya wawasan yang komprehensif sesuai bidangnya masing-masing. Karena sebenarnya sekali lagi Allah menciptakan manusia itu dengan ketidaksempurnaan. Lalu kesempurnaan itu di cover melalui hidup berjamaah. Ada yang ahli keuangan, ya, tapi dia kurang bagus dalam perencanaan. Ada ahli perencanaan, gitu. Ada yang jago perencanaan tapi eksekutornya kurang bagus. Ada yang mengeksekusi perencanaan itu, ada yang menganalisa dari sisi keuangannya. Bagus eksekusinya, bagus planningnya, bagus budgetingnya, tapi tidak punya kemampuan marketingnya. Maka ada ahli marketingnya. Marketing dibantu dengan ahli media. Bagaimana memasarkan itu melalui media yang pas, kan gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku tercinta, Allah menciptakan kita itu tidak sempurna. Selalu ada kurang, selalu ada lebih, gitu. Ibu punya suami, teu aya nu sampurna. Punya suami kasep, bodoh deh. Nah, kan gitu. Kasep, tapi mun diajak ngobrol teh nyambung. Gitu. Cek babaturan teh, eta salaki kamunya meni kasep. Tapi tong diajak ngobrol, capek. Nah, jadi kasep, ya, kaundangan teh selalu dipuji. Eta suami kamu meni kasep, tapi tong diajak ngobrol. Berarti kan kelemahannya eta. Ya. Punya suami kaya, kelemahannya naon? Pedit. Ayah, mama teh pengen beli, nggak usah mobil lah, motor. Naon, kudu beli motor, kudu beli bensin, oli, geus ojol tah. Ojek online loba, bisa ganti-ganti motor. Padahal duit untuk motor ada, boro-boro motor, mobil juga ada, kan memang pedit. Gitu. Ingat nggak dalam hadis ada seorang istri cerita, ya Rasulullah, suami saya tuh kaya tapi pedit banget. Bolehkah saya mengambil uang tanpa sepengetahuannya? Itu dalilnya mah Ustadz dihafal ku ibu-ibu teh dihafal pisan. Kan gitu. Dihafal gitu. Apa kata Nabi? Ambillah
tanpa sepengetahuan suamimu secukupnya. Nah, masalahnya ibu-ibu teh menghilangkan kata secukupnya. Nah, eta. Yang ada adalah boleh dina hadis ke ambillah tanpa sepengetahuan suami. Nah, tapi kata secukupnya eta tara disebut. Biasalah manusia masuk distorsi informasi. Ini isyarat apa? Zaman Rasul ge aya suami beunghar tapi pedit teh aya. Komo zaman ayeuna tuh. Aya suami yang kaya tapi pelit gitu loh. Makanya ada hadisnya juga sok taroskeun ka para ustad di dia, ada dalilnya. Kata Nabi, ambillah secukupnya untuk menghidupi anakmu dan kamu, karena si suaminya teh pedit pisan. Berarti beunghar tapi pedit. Jadi ibu-ibu jangan kecil hati, zaman Rasul ge salakinu kitu teh aya. Ya. Nah, ya. Ada juga suami yang dermawan sekali tapi miskin. Apapun yang diminta istrinya, sok mah ari aya mah gitu. Ya. Ayah, mamah teh pengen umroh, tong mamah wae atuh bawa keluarga mamah, bawa keluarga ayah, 2 bus ya cukup. Da ari ayah artos mah ku papa ditraktir kabeh. Mun aya artos mah sok. Ya, beung dermawan ngan miskin gitu. Ayah, ieu rumah teh meni geus balalocor direnov atuh. Hah? Renov? Ratakeun. Ratakeun. Cari ya konsultan terbaik, bangun 4 lantai, keun pangluhurna di RW urang. Aya duit masuk da moal pedit aya. Jadi enggak saling cerita manusia mah teh aya nu sampurna gitu loh ya. Aya nu kasep bodoh. Aya nu beunghar pedit. Aya nu dermawan teu bogana naon. Ibu mau pilih yang mana? Yang kaya tapi pelit apa yang dermawan tapi miskin, Bu? Nah, ibu-ibu mah sok menjawab yang tidak saya tanya. Dia mah suka bikin jawaban baru, yang kaya dan dermawan. Asa teu nanya gitu saya mah. Nah, artinya Bapak Ibu, anak-anakku tercinta, jangan berkecil hati ketika kita tidak mampu sesuatu. Maaf ya, kadang-kadang ada santri, aduh, orang mau ngapalkeun hadis itu bisa-bisa, ngapalkeun Quran itu nggak bisa-bisa. Tapi ternyata Ananda itu sangat pandai, sangat cerdas kalau ngitung. Ya sudah, kekuatan kita di situ. Gitu. Bukan berarti udahlah biarin nggak lulus hafalan juga, nggak. Tetap berjuang. Namun kita kudu mengetahui, oh kayaknya kekuatan aku mah di hitungan, di fisika, di kimia, di matematika gitu. Aya oge mun ningali angka teh lieur. Jadi angka geus we lieur. Langsung ya kan gitu. Siap soal dia jawab wallahu a'lam, wallahu a'lam, wallahu a'lam gitu. Tapi ketika ada soal tentang hadis, soal tentang tafsir, langsung ya. Berarti bidang keulamaannya lebih kuat gitu. Jadi anak-anakku tercinta, satu hal ya, jangan berkecil hati ketika kita tidak mampu sesuatu, tapi pikirkan apa yang aku kuat di situ, apa yang aku hebat di situ, asah di situ. Nah, jadi kita berkaitan dengan masalah akhlak. Berkaitan dengan mutaqabbul fikri. Kita harus menjadi orang yang berpengetahuan, berilmu pada bidangnya masing-masing, pada minatnya masing-masing, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia itu memang dengan kadar yang beda-beda. Coba Ananda semua belajar tentang kehidupan sahabat. Emang semua sahabat ahli fikih? Enggak. Ada yang ahli hadis, ada yang ahli fikih, ada yang ahli tafsir. Ibnu Abbas radhiyallahu an itu dikenal sebagai ahli tafsir gitu. Kan gitu. Abdullah bin Umar radhiyallahu an dikenal sebagai ahli fikih. Jadi sebenarnya di kalangan para sahabat juga punya spesialisasi. Tidak semua menguasai tafsir, tidak semuanya menguasai hadis.
Berarti kalau bicara mutsaqaful fikri, kita harus memahami sebenarnya bidang kita itu apa. Tapi untuk ananda yang di sanawiyah, yang di mu'alimin, ya berjuang semuanya, berusaha untuk dikuasai. Nanti akan ketahuan, oh bidang saya mah kayaknya ini nih, gitu. Bidang saya mah kayaknya ini. Nah, ini yang perlu digarisbawahi di era global seperti sekarang ini, di mana teknologi satelit, teknologi komputer, teknologi microchip, teknologi transportasi begitu dahsyat, membuat dunia itu seperti ada di genggaman kita. Baik ada di tangan kita, buruk ada di tangan kita, maslahat ada di tangan kita, madharat ada di tangan kita. Maka tugas kita adalah bagaimana kita punya kekuatan untuk memilih. Dan kekuatan memilih itu dipengaruhi oleh paradigma, dipengaruhi oleh kerangka fikir, dipengaruhi oleh fondasi, di mana saya tadi sampaikan fondasinya adalah salimul akidah. Gimana akidah kita kokoh? Kemudian sahihul ibadah, gimana ibadah kita benar dan tekun. Kemudian matinul khuluq, akhlak kita mulia. Baru kemudian mutsaqaful fikri, bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang berilmu pada bidangnya. Semoga dengan begitu nanti kita bisa menggunakan pilihan-pilihan terbaik. Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, itu yang bisa saya sampaikan. Hari ini memang tidak seperti biasa. Biasanya saya di studio, ya. Ini live di depan guru-guru saya dan juga santri-santri yang ada di pesantren Persis Tarogong. Nomor berapa ini Ustaz? Lan? Nomor 76. Jadi ciri khas dari pesantren yang ada di Persatuan Islam itu ada nomornya. Ini nomor 76. Alhamdulillah dari pesantren ini, wah udah ratusan ribu lulusannya dan ribuan ilmuwan sudah dilahirkan dari pesantren yang luar biasa ini, ya. Saya susah bercerita bagaimana lulusan-lulusan santri dari pesantren ini sudah banyak yang jadi orang-orang hebat, ya. Dan terutama menjadi orang-orang soleh, ya. Alhamdulillah. Dan saya ucapkan sekali lagi jazakumullahu khairan katsira pada gurunda yang hadir di sini dengan segala kerendahan hati menyempatkan diri hadir, padahal ilmu-ilmu beliau sudah luar biasa tak terhingga. Dan juga yang saya sayangi, anak-anakku tercinta, semoga ananda semua menjadi anak-anak yang soleh, yang sehat, yang cerdas, yang bisa melahirkan peradaban dan perubahan serta memuliakan, semakin memuliakan diri kita dan keluarga serta al-Islam. Juga terima kasih untuk ibu-ibu yang hadir, ya. Sampai ibu mengorbankan tadarus Al-Qur'annya, ya, untuk mendengarkan tausiah ini. Terima kasih juga untuk guru-guru yang hadir di sini. Dan saya ucapkan terima kasih pada seluruh yang hadir melalui YouTube, Instagram, radio streaming, Radio OS. Semoga Allah memberkahi kita. Insya Allah program ini menjadi bagian dari keberkahan kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.